Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi dari jurusan Ekonomi Syariah Institut Para Hikmah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis syariah pada usaha tempe. Berbicara mengenai industri tempe atau usaha tempe merupakan salah satu dari usaha mikro atau usaha kecil. Tetapi industri tempe ini bisa berkembang menjadi industri skala menengah. Kenapa? Karena jika kita melihat zaman sekarang banyak masyarakat yang gemar mengkonsumsi tempe. Kenapa? Karena tempe mengandung banyak khasiat dan juga tempe juga sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu mengapa industri tempe bisa menjadi skala menengah atau berkembang. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang industri tempe, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apa itu bisnis. Apa sih yang dikatakan dengan bisnis? Setelah itu, apa sih bisnis apa atau bisnis yang mana yang menurut Islam itu layak. Yang ketiga itu studi, apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis. Begitu. Baiklah, marilah kita bahas satu per satu mengenai yang tadi. Menurut Maryam 2016 mengatakan bahwa business is activity of making money, buying, selling goods and proving service exchange money. Yang artinya, yang dimaksud dengan bisnis ialah suatu aktivitas yang menghasilkan uang, menjual ataupun membeli barang-barang, dan atau menyediakan jasa yang nantinya dapat ditukar dengan uang. Itu definisi bisnis menurut Maryam 2016. Mengetahui apa definisi dari bisnis, maka kita akan melangkah pada tujuan dari adanya bisnis ini. Yang pertama yaitu mendapatkan laba atau keuntungan dari bisnis, baik itu materi, berbentuk material ataupun non material. Yang kedua yaitu terbukanya lowongan kerja bagi masyarakat, dan ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong seseorang kepada orang lain, karena ketika seseorang bekerja kepadanya dan dia menggajinya, dan ini merupakan tolong menolong karena saling menguntungkan sama lain dan bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga itu manfaatnya itu adanya sarana dan prasarana masyarakat. Selanjutnya itu terpenuhinya barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ini salah satu tujuan adanya bisnis syariah dan manfaatnya. Selanjutnya itu kita membahas tentang bisnis yang layak menurut Islam. Menurut bisnis yang layak menurut Islam yaitu bisnis yang halal. Maksudnya di sini konsep atau jenis barang, begitupun cara pengaplikasiannya itu harus halal. Maksudnya di sini seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang diberikan yang baik-baik, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau benar-benar hanya menyembah kepadanya. Materi yang selanjutnya itu apa sih yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Baiklah, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis ialah suatu aktivitas ekonomi yang mempelajari tentang suatu usaha
suatu usaha, apakah yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Baiklah, dalam analisis aspeknya itu ada beberapa aspek yang harus dianalisis supaya usaha atau bisnis ini bisa dijadikan sebagai usaha yang layak. Pertama itu aspek hukum, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga itu aspek dampak kepada lingkungan. Maksudnya di sini jika kita ingin membangun suatu usaha, kita harus memastikan bahwa usaha yang kita bangun ini tidak berdampak buruk terhadap masyarakat, tetapi kita harus mengetahui kita harus membuat suatu usaha yang berdampak positif kepada masyarakat. Dan ini menggunakan penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Baiklah, pada jurnal ini meneliti tentang industri tempe yang ada di Kota Tasikmalaya, di mana kekurangan atau aspek yang belum diterapkan dalam industri tempe di Kota Tasikmalaya itu, yang pertama pencatatan masalah keuangan. Biasa di Kota Tasikmalaya ada yang mencatat tetapi secara manual, dan ada juga yang tidak mencatatnya. Ini merupakan aspek yang terpenting, tetapi di industri tempe di Kota Tasikmalaya itu belum menerapkan hal tersebut. Dan yang kedua yaitu masalah aspek pemasaran, di mana kita ketahui bahwa aspek pemasaran itu sangatlah penting karena supaya orang lain mengetahui produk kita, bagaimana kualitasnya dan bagaimana produknya. Dan menurut saya aspek pemasaran itu sangat penting. Dan saran yang terdapat dalam jurnal ini mengatakan bahwa agar kiranya industri tempe atau pengrajin tempe dapat menerapkan tentang aspek-aspek tentang studi kelayakan bisnis syariah, agar kiranya bisnis yang dijalankan itu bisa bermanfaat orang lain dan dapat mendatangkan manfaat baik dari diri kita maupun diri banyak orang. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.